Oh, dia akan topangmu. Marilah yang letih, berbeban berat, ku kan beri tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi dihalaukannya, badai hidup yang besar diredakannya. Hati yang hancur luluh dihiburkannya. Oh, jika dia menopang seluruh beban dunia, ku tahu dia pun juga kan topangmu. Oh, jika dia menopang seluruh beban dunia, ku tahu dia pun juga kan topangmu. Jika dia menopang seluruh beban dunia, ku tahu dia pun juga kan topangmu. Oh, jika dia menopang seluruh beban dunia, ku tahu dia pun juga kan topangmu. Ku tahu dia pun juga kan topangmu. Ku tahu dia pun juga kan topangmu. Dia kan topangmu. Jika dia topang beban dunia, dia akan topangmu. Dia akan dihiburkannya. Oh, jika dia menopang seluruh beban dunia, ku tahu dia pun juga kan topangmu. Oh, jika dia menopang seluruh beban dunia, ku tahu dia pun juga kan topangmu. Dia topangmu. Oh, dia akan topangmu. Marilah yang letih, berbeban berat,
Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi dihalaukannya, badai hidup yang besar diredakannya. Hati yang hancur luluh dihiburkannya. Oh, jika Dia menopang seluruh beban dunia, ku tahu Dia pun juga kan topangmu. Oh, jika Dia menopang seluruh beban dunia, ku tahu Dia pun juga kan topangmu. Jika Dia menopang seluruh beban dunia, ku tahu Dia pun juga kan topangmu. Oh, jika Dia menopang seluruh beban dunia, ku tahu Dia pun juga kan topangmu. Ku tahu Dia pun juga kan topangmu. Ku tahu Dia pun juga kan topangmu. Dia kan topangmu. Jika Dia topang beban dunia, Dia kan topangmu. Dia kan
Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Kembali lagi kita tiba di kebaktian doa Rabu malam hari ini. Selama 1 minggu ini kok saya dengar banyak juga ya kondisi badan teman-teman kita yang kurang baik. Jangan lupa banyak istirahat, minum air, dan makan makanan yang baik. Kadang-kadang tak pikir apa itu ya, apa makanan baik. Saya ingat waktu kecil di Indonesia dulu ada konsep 4 sehat 5 sempurna. Masih ingat Bapak dan Ibu sekalian? Mengingat kita untuk makan makanan yang bergizi, kurangi karbohidrat, dan juga banyak makan sayur-sayuran. Tapi untuk lebih baik setelah 4 sehat dan 5 sempurna, ada perlu tambahan yaitu makanan rohani. Dan itulah yang kita semua akan lakukan di malam hari ini di kebaktian doa malam ini. Untuk itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan melalui saat teduh ini. Marilah kita siapkan hati kita dan juga pikiran kita kepada Tuhan untuk membaca nats panggilan dari buku Mazmur pasal 118 ayat 14 yang berbunyi, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Marilah kita menyanyikan lagu pertama yang berjudul Betapa Hatiku, lagu yang simple tapi indah. Marilah kita menyanyikan dengan mengertikan arti maknanya. Marilah kita nyanyi bersama-sama. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku,
memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Ya Bapak, 1 minggu sudah berlalu dan terima kasih selalu atas pesertaan-Mu selama ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang Kau berikan melalui Ibu Yung Yung hari Minggu lalu, firman dengan topik ketika engkau gagal, mengingatkan kita untuk selalu bersandar kepadamu. Contoh-contoh yang diberikan lewat firman-Mu itu mengingatkan bahwa kegagalan itu adalah realitas kehidupan. Dan malam hari ini kami ingin menyampaikan dan menggunakan waktu ini untuk berdoa bersama. Berdoa untuk overcoming kegagalan kita dan cara-cara pendekatan kepadamu. Dekat denganmu itulah yang selalu kami inginkan. Dan malam hari ini kami ingin bersatu bersama mengutarakan isi hati kami. Dengarlah doa kami dan dekatkanlah kami selalu denganmu. Malam hari ini kami berdoa untuk Pak Samuel Tandei yang akan mengingatkan kita lewat sermonnya dengan topik upah mengikuti Yesus. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus kami semua berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita saat ini masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Dan pada saat ini firman Tuhan akan kita renungkan bersama-sama dari Injil Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-14 sampai ke-21. Injil Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-14 sampai ke-21. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara Injil Matius pasal yang ke-17 ayat 14 sampai ke-21. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Dia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagi." Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Mari kita kembali datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa, kami bersyukur ya Tuhan pada malam hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami menyadari siapa diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tidak mampu dan tidak sanggup untuk dapat
memahami kebenaran firman-Mu yang sedemikian dalam. Oleh sebab itu kami perlu akan pertolongan Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau menolong kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, membukakan hati dan pikiran kami untuk kami boleh menyelami kebenaran firman-Mu, dan terlebih penting lagi adalah ketika kami menjalani dan menghidupi kebenaran firman-Mu itu di dalam hidup kami. Bapa, mohon Engkau juga menolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan untuk boleh dapat menyampaikan dan menjelaskan makna kebenaran firman-Mu untuk kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu pemberitaan dan perenungan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada saat ini melanjutkan seri dari Injil Matius yang sudah dibahas sebelumnya minggu lalu oleh Ibu Esther mengenai bagaimana Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan kisah ini berlanjut sebagaimana kita tahu bahwa Tuhan Yesus didatangi oleh seorang ayah yang anaknya seringkali dirasuk setan dan mengalami satu gangguan. Dan ayah ini berkata kepada Tuhan Yesus bagaimana dia sudah membawa anak ini untuk disembuhkan oleh murid-muridnya, tetapi murid-murid tidak dapat menyembuhkan dia. Dan di dalam kisah yang tadi kita renungkan, kita baca kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menolong dia. Dan setelah itu murid-muridnya datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya kenapa mereka tidak dapat menyembuhkan anak itu. Lalu kita tahu jawaban Tuhan Yesus adalah di sini, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tidak akan ada yang mustahil bagi. Itu kita tahu menjadi respon dari Tuhan Yesus. Nah, malam hari ini kita berbicara kembali mengenai satu topik yang kita pernah renungkan sebelumnya. Yaitu berbicara mengenai apa makna dari iman. Bapak Ibu Saudara, tentu sebagai orang Kristen seringkali kita mendengar ya bahwa kita ini harus beriman, bahwa kita ini harus memiliki satu iman percaya di dalam Tuhan. Tetapi persoalannya kadang-kadang kita tidak memahami, kita belum mengerti, atau bahkan mungkin kita seringkali juga dilanda oleh kebingungan. Apa sih makna atau apa sih maksud dari kata iman? Karena ada banyak orang yang seringkali memiliki persepsi atau bahkan menyalahartikan kata iman itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya ingin memulai dari dua pengertian iman yang seringkali kita dengar. Yaitu mungkin ini sepertinya iman, tetapi ini bukan iman, begitu ya. Kita tahu bahwa penulis surat Ibrani dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama mengatakan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi bagaimana iman ini kita hidupi dalam hidup kita masing-masing, seringkali masih menjadi satu tanda tanya. Ada dua pengertian atau dua konsep yang seringkali kita berpikir bahwa ini iman. Ya. Yang pertama adalah satu konsep yang disebut dengan confidence, ya. Kepercayaan diri. Kita melihat kepercayaan diri. Kalau orang percaya diri, itu seringkali kita menyalahartikan bahwa ini adalah iman, padahal belum tentu. Ya. Kepercayaan diri itu tentu sesuatu yang penting, tetapi pertanyaannya apakah itu iman? Karena kalau kita berbicara mengenai confidence, maka yang menjadi objek dari confidence itu adalah siapa? Diri kita sendiri, seringkali kan begitu. Ya. Namanya juga kepercayaan diri. Dan orang yang memiliki confidence adalah biasanya orang yang sudah memiliki satu kalkulasi, sudah memiliki satu perhitungan, sudah memiliki satu pertimbangan-pertimbangan. Itu sebabnya dia bisa memiliki kepercayaan diri karena dia sudah tahu. Dia sudah mengantongi ya informasi-informasi dan hal-hal yang diperlukan. Maka dia bisa memiliki kepercayaan diri.
Apakah ini iman? Belum tentu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di sisi lain, ada juga orang yang mungkin dia tidak serta-merta memiliki confidence, tetapi dia bisa bertindak. Dan di dalam tindakannya itu mungkin sebaliknya tidak memiliki perhitungan, tidak memiliki pertimbangan, tetapi dia bertindak. Tetap dia melakukan satu tindakan atau satu sikap atau satu perbuatan. Itulah yang dinamakan dengan audacity. Atau bahkan ada orang mengatakan itu sesuatu yang bisa disebut reckless begitu ya. Satu kenekatan atau kesembronoan. Jadi ini lawannya dari confidence. Karena biasanya orang yang nekat ya, itu dikatakan adalah orang yang sembrono atau orang yang tidak memiliki perhitungan sama sekali, dia pokoknya langsung tembak aja begitu. Dan kalau dikata, wah, ini adalah karena saya beriman. Maka saya melakukan. Maka saya yakin begitu ya. Nah, pertanyaannya apakah nekat itu sama dengan iman? Tentu bukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat di dalam dua konsep ini, baik itu confidence dan audacity atau recklessness, itu belum tentu itu adalah iman. Di satu sisi, yang pertama itu dia mempercayai dari diri sendiri, ya, yakin akan diri sendiri, ya, atau di sisi yang lain, di ujung yang satunya lagi itu adalah orang yang nekat, begitu ya. Dia pikir itu iman, padahal bukan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu pemahaman kalau begitu. Apa yang dimaksud dengan iman? Ya. Nah, saya melihat dari apa yang kita pelajari pada hari ini, iman itu ada 4 hal yang terkandung di dalamnya. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh baik peristiwa ya mengenai ayah yang membawa anaknya untuk disembuhkan Tuhan Yesus ini, atau juga apa yang dikatakan oleh penulis surat Ibrani di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ada sekurang-kurangnya 4 hal yang kita mesti lihat di dalam iman itu. Ya. Yang pertama adalah iman adalah ketika kita menerima kebenaran. Ketika kita menerima kebenaran. Ketika kita menyadari akan kebenaran itu dan menerimanya. Itulah yang dialami oleh ayah yang anaknya dirasuk setan ini. Dia mengawalikannya itu dengan mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kasihanilah aku. Kasihanilah anakku. Artinya apa? Artinya dia menerima bahwa Tuhan Yesuslah yang memiliki kuasa. Tuhan Yesuslah yang memiliki hak atau otoritas atas kuasa kegelapan. Maka dia menerima kebenaran itu. Ya, itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Menerima kebenaran. Tetapi bukan hanya dia menerima kebenaran, yang kedua adalah dia merendahkan hatinya. Dia menerima kebenaran itu dengan cara dia merendahkan hatinya. Dia dikatakan di dalam Matius 17 ayat 14 dan 15 tadi, dia menghampiri Tuhan Yesus dan dia menyembah. Artinya di situ apa? Menyembah di dalam bahasa asli itu maksudnya adalah bersujud, prostrate begitu ya. Proskuneo di dalam bahasa aslinya itu. Proskuneo itu menyembah, tetapi juga bisa dikatakan bersujud, satu postur tubuh. Artinya dia betul-betul merendahkan hatinya. Itulah yang terjadi ketika seorang beriman. Yang pertama dia menerima kebenaran, yang kedua dia merendahkan hatinya. Dia merendahkan dirinya. Dia menyadari siapa dirinya dan siapa itu Tuhan. Artinya apa? Dia tidak mau mengontrol outcome atau mengontrol hasilnya. Walaupun dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu sanggup dan berkuasa, tetapi at the end of the day, dia menyadari juga bahwa segala sesuatu itu ada di dalam kendali dan kedaulatan Tuhan.
Dia tidak bisa mengontrol outcome, dia tidak bisa mengontrol hasilnya. Dia hanya bisa menerima kebenaran dan dia hanya perlu merendahkan hati. Dan setelah itu dia meresponi dengan apa? Dengan menggantungkan seluruh harapan. Itulah makna iman. Dia menggantungkan seluruh harapannya. Jadi bukan hanya menerima kebenaran, bukan hanya merendahkan hati, tetapi menggantungkan seluruh harapannya. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Itulah makna iman. Apakah berhenti di situ, Bapak Ibu Saudara? Tidak. Iman juga perlu disertai dengan satu respon, yaitu respon apa? Respon ketaatan. Jadi iman itu juga adalah meresponi kebenaran yang sudah kita terima tadi dengan ketaatan. Jadi kalau di kita ringkas ya secara singkat pada malam hari ini. Apa itu iman? Yang pertama dimulai dengan apa? Menerima kebenaran. Yang kedua disertai dengan apa? Dengan merendahkan hati. Yang ketiga ditindaklanjuti dengan apa? Menggantungkan seluruh harapan. Bukan sebagian, bukan separuh, tetapi seluruh harapan. Itulah makna. Ada satu pun selain daripada Tuhan yang menjadi tempat kita menggantungkan seluruh harapan. Maka itulah makna iman. Yang keempat, kita meresponi dengan ketaatan. Segala kebenaran yang sudah kita dengar, kita responi dengan ketaatan. Sekali lagi, iman itu bukan sekedar confidence, bukan kepercayaan diri, dan juga bukan kenekatan. Kita bukan berarti beriman itu kita nekat, atau bahkan kita mau menguji, mencobai Tuhan. Bukan seperti itu. Tapi iman adalah menerima kebenaran, merendahkan hati, menggantungkan seluruh harapan, dan meresponi dengan ketaatan. Inilah aku ya Tuhan. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa kiranya ini yang menjadi makna iman di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya sendiri. Dan kiranya hari lepas hari kita berjalan di dalam iman percaya kita kepada Tuhan sejalan dengan firman-Nya. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena firman-Mu yang telah berbicara kepada kami pada malam hari ini. Engkau kiranya menolong hamba-Mu dan juga setiap jemaat yang mendengarkan pada malam hari ini, untuk kami semua boleh memahami akan makna iman percaya di dalam Tuhan. Bukan hanya kami menerima kebenaran, bukan hanya kami merendahkan hati kami, bukan hanya kami menggantungkan seluruh harapan kami, tetapi kami juga meresponi dengan ketaatan. Dan yang Kau memberikan kepada kami kekuatan ya Tuhan, menjalani kebenaran firman-Mu selaras dengan apa yang Kau mau dalam hidup kami. Dengar seru doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pak Sam yang sudah menyampaikan firman untuk kepada kita semua. Dan kiranya firman itu dapat menguatkan iman kita dan selalu mendekatkan kita kepada Bapa kita. Marilah kita menyanyikan lagu yang kedua yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara pada hari ini secara online. Saya harap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik dan sehat. Kita mau datang hadapan Tuhan, kita mau berdoa syafaat, dan kita mau bersyukur Saudara. Kita mau bersyukur atas setiap kebaikan dan juga kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita juga mau bersyukur Saudara atas setiap berkat Tuhan di dalam masa-masa sulit, masa-masa sukar. Kita juga bersyukur Saudara atas kecukupan yang telah Tuhan berikan kepada kita setiap harinya. Mari Saudara kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami mau memuji-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu ya Tuhan, oleh karena perbuatan-Mu ajaib. Karena Engkau begitu baik dan Engkau begitu setia dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau selalu menyertai kami hari demi hari. Pertolongan-Mu ya Tuhan selalu tepat pada waktunya. Yang kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas setiap berkat-Mu, setiap penyertaan-Mu, mungkin dalam masa kesulitan, dalam masa sukar, dalam kehidupan kami, hari demi hari kami melewati dengan mungkin ada tantangan. Kami bersyukur ada berkat Tuhan yang selalu mengikuti kami, yang menyertai kami. Kami juga mau bersyukur ya Tuhan atas kecukupan yang telah Kau berikan kepada kami. Untuk makanan yang telah Kau cukupkan, kebutuhan kami sehari-hari, kami tidak pernah kekurangan karena Engkau selalu mencukupkan kami. Kami tahu ya Tuhan, segala berkat yang kami terima semua datangkan daripada-Mu saja. Oleh karena itu Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu, kami mau memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga dapat bersama-sama doa bersyukur, berdoa syafaat dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Berkati kami ya Tuhan. Tidak terus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu kita mau berdoa khusus untuk setiap jemaat untuk terus memiliki kerinduan untuk terus mencari Tuhan dalam kehidupan mereka dan dapat terus bertumbuh secara rohani. Kita juga mau berdoa secara untuk setiap jemaat tetap setia mengikuti Tuhan Yesus dan dijauhkan dari segala godaan-godaan yang ada dan mara bahaya. Kita berdoa akan dua hal ini untuk jemaat kita. Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap kami berdoa Tuhan Kau terus boleh memberikan kami kerinduan ya Tuhan untuk terus boleh mencari Engkau dalam setiap hal ya Tuhan, dalam segala sesuatu. Kami rindu ya Tuhan agar sungguh kami selalu mengutamakan kehendak-Mu, kami selalu ingin mencari apa yang Engkau mau, tidak kehendak kami, dan juga tidak apa yang kami mau ya Tuhan, namun Kamu mau ya Tuhan agar sungguh kami selalu mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan agar setiap kami pun, setiap jemaat-Mu dapat bertumbuh secara rohani. Kami boleh semakin dekat kepadamu. Kami berdoa juga ya Tuhan agar setiap jemaat-Mu juga tetap setia mengikuti-Mu, tetap setia Tuhan di dalam hidup ini. Mungkin ada banyak tantangan, kesulitan, namun tetap setia Tuhan mengikut-Mu. Dan kami berdoa Tuhan Kau boleh menjauhkan ya Tuhan dari segala goda-godaan yang ada, dari segala mara bahaya yang ada, agar kami tetap mengikut-Mu ya Tuhan sepanjang hidup kami. Berkati jemaat-Mu, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara berdoa untuk keharmonisan di dalam keluarga, agar tidak ada konflik itu terjadi, tapi ada kasih di dalam setiap keluarga jemaat. Kita doakan setiap keluarga saudara, khusus bagi jemaat kita. Dan juga saudara kita mau berdoa untuk setiap pekerjaan jemaat. Mungkin saudara ada tantangan masing-masing dalam tempat kerja, ya kita berdoa Tuhan boleh memberkati, memberikan kelancaran. Mungkin bagi mereka juga yang sedang kesulitan, mungkin belum ada pekerjaan atau mencari pekerjaan baru, Tuhan boleh membuka, Tuhan boleh menolong. Kita doakan akan doa ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu, khususnya dalam keluarga kami. Kami rindu ya Tuhan ada kasih di antara kami semua Tuhan. Kami tahu ya Tuhan untuk mengasihi sama kami tidaklah mudah. Dan kami berdoa Tuhan kiranya Kau boleh memampukan kami, Engkau sendiri boleh menolong kami. Sehingga kami Tuhan dapat memancarkan kasih. Kami dapat memancarkan kasih Kristus di tengah-tengah keluarga kami. Dimulai dari terdekat, Kau sendiri boleh memakai hidup kami, tindakan, perilaku, dalam kehidupan kami boleh sepenuhnya menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami. Kami juga mau berdoa untuk setiap pekerjaan setiap jemaat-Mu. Mungkin ada tantangan yang dihadapi. Tuhan kiranya Kau boleh memberkati, Kau boleh menolong memberikan kelancaran ketika mereka harus travel dalam perjalanan ke tempat kerja. Engkau sering boleh melindungi Tuhan dimanapun mereka berada. Di tempat kerja pun mereka terus diberkati ya Tuhan, dan kehidupan mereka kami berdoa agar sungguh boleh menjadi garam dan terang dimanapun jemaat-Mu berada. Memberkati setiap jemaat-Mu, hanya dalam tangan-Mu saja, dan terus kami berdoa. Amin. Kita mau berdoa saudara bagi jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan boleh menjamah memulihkan. Doakan saya juga dan juga keluarga yang sedang masa pemulihan, Tuhan kiranya boleh menolong. Doakan juga mungkin ada yang lain, mungkin saudara tahu, saudara tolong doakan juga. Doakan juga saudara bagi jemaat yang tidak sulit untuk datang ibadah secara in person dan pada saat ini tetap mengikuti kebaktian secara online, mungkin karena sakit dan juga lain hal. Tuhan kiranya boleh memberkati saudara mereka yang terus mengikuti beribadah di rumah. Mungkin ada sakit penyakit, Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi iman mereka tetap terus teguh percaya kepada Tuhan. Kita doakan akan dua hal ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Kau boleh memberkati, campur tangan, kiranya Kau boleh menjamah dan memulihkan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi setiap mereka yang saat ini sedang sakit, Tuhan Kau boleh memulihkan dan menjamah mereka ya Tuhan, sehingga tubuh mereka boleh pulih kembali. Kami berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu juga yang mengikuti ibadah hari Minggu atau Rabu secara online, dan mereka karena satu dan lain hal, mungkin karena sakit dan juga hal-hal lain yang tidak dapat hadir secara in person, Tuhan Kau boleh sertai mereka, Kau boleh memberkati mereka, terus boleh memberikan mereka iman yang kuat sehingga mereka tetap terus setia kepadamu ya Tuhan.
Kami mau serahkan jemaat-Mu banyak dalam tangan-Mu saja, dan terus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mau berdoa untuk meeting pengurus pada minggu ini. Kita bersyukur saudara, meeting pengurus akan diadakan pada tahun ini kembali, dan juga minggu ini saudara ada meeting pertama. Doakan agar mereka memiliki hikmat bijaksana di dalam harus decision yang harus diambil, dan juga banyaknya mungkin ada pelayanan-pelayanan harus dilakukan. Tuhan boleh memberkati setiap pengurus majelis hamba Tuhan, dan Tuhan boleh memberkati dalam setiap pelayanan yang dipercayakan. Dan Tuhan boleh menyertai, memberkati kehidupan rohani dalam setiap pengurus, diberikan kerendahan hati dan juga hati yang mau melayani. Kita doakan yaitu untuk pengurus gereja kita. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil para pemimpin gereja ya Tuhan, dan mereka melayani Tuhan di gereja ICLE. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Tuhan, Engkau sendiri boleh memampukan dan menguatkan mereka, dan memberikan hikmat bijaksana bagi mereka. Kami berdoa Tuhan untuk meeting pengurus yang akan diadakan pada minggu ini. Dalam segala mungkin ada program dan juga untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang harus dikerjakan pada tahun ini. Tuhan, Kau sendiri boleh memampukan setiap pengurus dan juga hamba Tuhan, semua tim kerja yang melayani Tuhan, Kau sendiri boleh memberkati. Kau boleh memberkati Tuhan untuk setiap mereka yang melayani dalam setiap bidang pelayanan yang dipercayakan. Engkau sendiri boleh memberikan kekuatan bagi mereka di dalam memampukan mereka, diberikan hikmat bijaksana, nah agar sungguh ya Tuhan pelayanan ini dapat boleh memberkati setiap jemaat-Mu di ICLE. Kami mau serahkan untuk gereja, pengurus, hamba Tuhan semua dalam tangan-Mu saja, dan terus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mau berdoa untuk pelayanan minggu ini. Doakan untuk menginjil Esther yang akan melayani pada hari minggu ini, menginjil simultane. Tuhan boleh memberkati dalam setiap kebaktian yang ada. Terus boleh doakan saudara kebaktian bahasa Indonesia, kebaktian bahasa Inggris, dan juga Sunday School. Tuhan terus boleh memberikan pertumbuhan yang baik bagi setiap jemaat. Kita mau berdoa. Kami berdoa Tuhan, kami mau serahkan bagi hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Kami mau serahkan ya Tuhan agar sungguh setiap message yang akan dibawakan pada minggu ini boleh memberkati setiap jemaat. Agar firman-Mu boleh menguatkan, boleh menegur, boleh menjadi menopang setiap jemaat-Mu. Kami mau serahkan bagi setiap hamba Tuhan yang melayani penginjil Esther dan juga penginjil simultane. Engkau mengurapi hamba-Mu, mereka kesehatan yang baik, dan Kau boleh menyertai mereka. Dan agar sungguh ya Tuhan setiap jemaat-Mu dapat diberikan kerohanian yang baik, dan mereka boleh bertumbuh dan mau melakukan firman-Mu. Kami mau serahkan untuk memberikan pertumbuhan yang baik untuk setiap gereja-Mu, untuk kebaktian di Indonesia, jemaat-Mu di bahasa Inggris, dan juga untuk Sunday School. Engkau sendiri boleh memberikan pertumbuhan ya Tuhan. Kami mau serahkan gereja ini hanya ke dalam tangan-Mu saja, dan terus kami berdoa. Amin. Kita doakan saudara untuk Amerika, doakan untuk situasi politik, ekonomi, kesejahteraan di Amerika pada tahun ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati dalam para pemimpin, dalam direction yang para pemimpin dan juga semua pemerintahan ambil. Tuhan boleh menolong, berikan hikmat bijaksana. Doakan terus saudara untuk kondisi cuaca di Amerika, saudara di tengah-tengah winter storm di beberapa daerah. Tuhan kiranya terus boleh melindungi rakyat Amerika dari segala mara bahaya. Kita doakan lagi negara Amerika. Kami serahkan ya Tuhan untuk Amerika ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa untuk situasi politik, ekonomi, kesejahteraan rakyat di Amerika, khususnya di tahun ini. Kami mau serahkan ya Tuhan, Kau boleh memberkati para pemimpin dan juga setiap jajaran pemerintahan yang telah mereka ada tanggung jawab yang mereka harus lakukan, dan juga ada keputusan yang harus mereka ambil, dan juga banyak hal-hal pekerjaan, tugas-tugas yang mereka jalankan. Engkau sertai ya Tuhan bagi mereka yang telah Kau pilih, dan Kau boleh memberkati negara ini. Agar sungguh juga ya Tuhan, kami rindu negara ini boleh menjadi negara yang takut akan Tuhan, dan banyak orang boleh mengenalkan Tuhan. Engkau bangkitkan untuk orang-orang Kristen boleh mengenal Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk situasi kondisi cuaca di Amerika, mungkin di tengah adanya winter storm yang ada di beberapa daerah di Amerika pada saat ini. Tuhan, Kau boleh memberikan perlindungan bagi setiap rakyat yang mungkin terkena dampak. Engkau melindungi, berikan kekuatan perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan negara di mana kami tinggal pada saat ini, dan terus kami berdoa. Amin.
Kita mau berdoa saudara bagi dunia, kita mau khususnya berdoa saudara untuk kedamaian di negara-negara, khususnya bagi negara yang masih dalam masa peperangan. Kita doakan Tuhan boleh menolong campur tangan bagi mereka saudara yang dalam masa peperangan banyak terkena dampak secara emosional, secara mental juga saudara, itu tidak mudah. Dan juga mereka juga banyak mengalami kelaparan saudara, kemiskinan saudara, ada mengalami ketakutan, kekhawatiran. Kita doakan saudara di dalam masa yang sangat tidak mudah ini, Tuhan sendiri yang mulai memberikan kekuatan bagi mereka, menyediakan apa yang mereka perlukan. Dan kita berdoa saudara dalam masa-masa seperti ini pun mereka dapat mengenal Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mau serahkan dunia ini dalam tangan Tuhan. Kau boleh menolong campur tangan bagi para pemimpin dunia, agar sungguh boleh ada kesejahteraan rakyat bagi setiap negaranya. Kami berdoa Tuhan, mungkin ada konflik-konflik yang terjadi di beberapa negara sehingga menyebabkan impact-nya bagi rakyat dan juga negara-negara lainnya. Tuhan, Kau boleh menolong ya Tuhan di dalam situasi seperti ini. Engkau campur tangan, Kau boleh menolong khusus bagi mereka ya Tuhan, bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam sehari-hari pun, mungkin mereka kesulitan dalam kelaparan. Mereka begitu lapar, mereka miskin, mereka ketakutan, mereka kekhawatiran, mereka ada banyak tantangan dalam kehidupan mereka. Tuhan, Kau boleh menyertai mereka. Kau boleh memberikan damai sejahtera-Mu bagi mereka. Dan kami rindu ya Tuhan, dalam masa-masa yang tidak mudah seperti ini pun mereka dapat menemukan Tuhan, dapat menemukan damai itu ya Tuhan. Kami mau serahkan dunia ke dalam tangan Tuhan dan terus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Doa mungkin ada saudara ada pergumulan pribadi. Mari kita membawanya kepada Tuhan. Kami berserah Tuhan, kami mau serahkan semua pergumulan kami kepada Tuhan. Engkau sendiri yang mendengar seruan doa kami. Terima kasih Tuhan, kami mau percaya kepadamu dan menyerahkan semuanya kepadamu saja. Dan terus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita semua mengakhiri kebaktian doa malam hari ini dengan menyanyikan lagu yang terakhir, lagu yang ketiga yang berjudul Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, akhir hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam
masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita menerima berkat. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Baik, Bapak Saudara, senang saudara dapat hadir dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Jaga kesehatan, sampai ketemu pada hari Minggu. Tetap semangat di dalam kebaktian doa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.